ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل كفى بالموت وعظة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati sahibul musibah Bapak Muhammad Daniel Pak ya, dan keluarga besar. Yang saya hormati para alim ulama, para asatiz yang hadir pada malam hari ini, mohon perkenannya, mohon izin berdiri di hadapan para ustaz sekalian. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pentakziah pada malam 40 hari pada malam hari ini yang dirahmati Allah. Kalau menjadi inti dari ajaran Islam itu adalah awal dalam surah Al-Fatihah disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Inti Pak dalam Islam itu yakin ada hari pembahasan, ada kehidupan setelah kehidupan dunia, namanya kehidupan akhirat. Barzah, ibu-ibu buat sekalian, barzah itu awwalu manazilil hayatil ukhrawiyah, dia awal dari fase kehidupan akhirat. Waktu yang kita butuhkan untuk hidup di dunia dengan di akhirat itu sangatlah jauh lamanya hidup di akhirat. Kita ini paling banyak 100 tahun itu lah luar biasa. Kadang kapan lah 60 lah terasa dekat Pak ya. Kalau ngikut umur Nabi 63. Jadi kapan lah 60? Lah 61. Makanya ada kan hadis Sahih Bukhari itu, cukup uzur Allah berikan uang itu sampai umur 60 tahun. Amulan 60 tahun masih tidak sadar juga. Nah, itu yang dikhawatirkan sampai mati tidak sadar. Jadi ada hadis di kitab terakhir Sahih Bukhari, kitab Tauhid, itu a'dzarallahu itu 60 tahun. Ya. Bapak Ibu sekalian, tausiah saya tidak banyak. Saya membaca dari tadi itu mirip dengan lingkungan saya Pak. Jadi kalau takziah itu tidak lama-lama ya. Yasin langsung, nah itu isyaratnya sebentar. Kalau yang pakai tahlil biasanya sampai jam 9:30 gitu ya. Nah, jadi maka satu yang ingin saya sampaikan, dunia itu daruz zara, tempat nanam Pak. Mana almarhumah Ibunda Hasunah ini, dia adalah hamba Allah yang sudah hilang kesempatan amal itu. Maka ada riwayat menyebutkan ya, bahwa orang di dalam kubur itu sangat menunggu kebaikan orang-orang yang masih hidup. Jangan dibalik, baik. Jangan dibalik. Justru kita yang hidup ini yang kadang nunggu kebaikan orang yang sudah meninggal. Tidak. Jadi harus dibalik Pak. Orang yang meninggal itu karena dia sudah memasuki fase alam baru, namanya alam barzah. Barzah itu kalau isal barzah itu perantara. Jadi antara alam dunia dengan alam akhirat, alam perantaranya namanya barzah. Maka barzah wa hijra mahjura dalam Quran itu artinya pemisah. Itu seperti air laut, ada yang masin, ada yang
tawar. Nah, pemisahan tipis antara tawar dengan masin yang tidak bercampur itu disebut Quran barzakha wa hijran mahjura. Nah, karena dia butuh, ada riwayat menyebutkan suatu saat orang di dalam kubur itu sangatlah dalam kehidupan yang sempit, yang tidak lemah. Suatu saat dia diangkat derajatnya. Ini riwayatnya, Ustaz membaca dalam kitab Tazkirah. Diangkat, ditempatkan di suatu tempat yang nyaman. Ternyata itu adalah bagian dari doa-doa yang dipanjatkan oleh anaknya, yang keluarganya yang masih hidup di dunia. Maka bolehlah saya menyampaikan hadis riwayat Imam Muslim, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Maka dalam Quran setiap ayat yang berbicara tentang warisan akhirnya mesti apa, Pak? Min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn. Warisan itu baru nak dibagi min ba'di wasiyah, setelah dilaksanakan wasiatnya. Min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn, atau membayar utang almarhum. Maka kalau harta almarhum dipakai untuk bayar utang habis, berarti dah ganti warisan. Dah ganti warisan. Nah, maka sebetulnya kalau berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, itulah kasus menjelang atau sakit parahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasul SAW datang ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqas dalam sakit parahnya Sa'ad. Ya Rasul, kau nyingolah, aku tanyalah payah nih ya, tanyo tidak lama. Nah, cara kita Pak, kepala sakit parah mesti terasa. Tanyalah dekat. Dan aku ini wong yang punya duit, aku ini wong sugih Rasul. Boleh dah aku sedekah segala harta aku, tak boleh. Separuhnya Rasul, tidak boleh. Sepertiganya ya Rasul, sepertiga, tapi sepertiga ini banyak sebenarnya, tapi bolehlah. Nah minimal Pak, kita ini nak peduli dengan diri kita. Dari harta kita ini adalah untuk sedekahun jariyah. Akan lebih afdol sebetulnya kalau semasa kita masih hidup. Satu itu pelajaran dari kematian ini, takziah ini. Nah yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu agama? Salah satunya Al-Imamul Ghazali mengatakan salah satu yang paling diutamakan ilmu agama. Makanya kitab Imam Ghazali namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Meskipun mungkin kita bukan kiai besar, boleh jadi kita bukan uang yang hebat pinter nian, tapi pernah ngajari minimal cara takbir, cara ruku, cara sujud kepada anak kita atau uang di lingkungan kita. Insya Allah itu bagian ilmin yuntafa'u bihi. Jangan menjadi perilaku ini Pak, mentang-mentang lah lebih pintar dari guru, nah segala guru jadi salah kayaknya kalau. Tidak Pak. Ada keutamaan guru yang tidak pacak dikejar murid. Apa Pak? Keutamaan guru yang tidak bisa dikejar murid walaupun profesor. Namanya Bu Fadlus Sabqi. Apa itu Ustaz? Bahwa kamu lebih dulu hidup, bahwa kamu ngajari kebaikan sebelum wong yang jadi profesor itu terti alif ba. Ini wong yang ngajarkan alif ba, itulah yang punya Fadlus Sabqi. Tidak baca dikejar yang itu Pak. Jadi jangan kalau mentang-mentang lah pinter lah juga nepuk dado, nyalah ke dia, taruhlah dia mungkin salah, jadilah itulah sepengetahuan yang dia tahu, maka Fadlus Sabqi tidak pernah. Jadi Ustaz Imam ini punya guru Pak, masih hidup sampai sekarang, umurnya sekitar 73 tahun. Dialah kiai yang ngajari Ustaz Imam pertama kali ngaji kitab gundul itu. Kitab bahasa Arab
gundul. Dia sekarang kalau baca kitab di hadapan aku tidak galak dia. Ngapa Kiai? Kalau salah galau mau dihadap kamu. Tidak Kiai, saya bilang Kiai punya fadlus sakti yang tidak akan bisa saya kejar. Apa itu? Di tangan Kiai lah Allah takdirkan saya bisa baca kitab. Tidak baca ku ingkari sehebat apapun aku tidak baca. Maka itu ku bisikkan di telinga Kiai itu kalau ketemu waktu hari raya. Ibu, ilmu yang bermanfaat apa? Ilmu agama bermanfaat. Moga termasuk ilmu bikin pempek sekalipun, Pak. Diajarkan oleh karenanya uang baca berjualan bekais rezeki itu ilmu yuntafa'u bi. Maka jangan pelit dengan ilmu, Pak. Kira-kira apa uang sekarang uang Palembang itu kalau bikin pempek sama rasanya, Pak? Tidak. Padahal turun-temurun sama, Pak. Bikin pempek kan? Iya, tidak akan sama, Pak. Rezeki itulah tak tahu lekan tangannya ini mak mana tak tahu singgahnya. Si itu buat pempek bumbu tak banyak rasa lemak yang ini dia. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yuntafa. Yang ketiga yang terakhir apa? Waladin salihin yad'u lahu. Kalau lah boleh aku bertanya, kapanlah manusia itu mendoakan wong tuanya? Dang main gaple kira-kira, dang manting gaple, doakan wong tua. Kata lu ya, mungkin ada wong tua depan lagi tak sadar kalau itu wong tuanya. Nah, ini istilah kalau saya belajar ilmu usul fikih dulu, ada kan dalil itu yang nunjuk langsung, Pak. Yang nunjuk langsung arti hadis ini dan anak soleh yang selalu dan anak yang mendoakan orang tuanya. Maka Pak, kalau kita sayang ini keluarga besar almarhumah ini, kalau kita sayang nian dengan nenek kita, dengan ibu kita, maka tidak ada cara lain kecuali kita menjadi orang soleh. Menjadi orang soleh karena kesolehan itulah yang akan menuntun kita mendoakan. Kita lah sholat, baik katakan doa kita doa umum kan Pak? Doa umum, tidak jarang nyebut nama Ba, nyebut nama Uma, apa nyebut nama kakek jarang, mesti umum. Allahumma firlana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighra. Sudah nak ngabut masalahnya. Apalagi doa di depan wong banyak. Kan macam-macam di wong banyak ini. Kalau pengalaman ceramah ini ada kota, mak mano jam berapa pun kiai naik panggung serah, yang penting jam 12 selesai. Kurang 5 menit 12, 5 menit ceramah. Ada doanya nak pendek. Ada sementara daerah, namun doanya ditunggunya oleh masyarakat minimal 1/4 jam. Kapan doanya pendek? Tidak paham kiai ini. Nah begitu Nah oleh karenanya, mari keluarga besar almarhumah jadilah anak-anak yang soleh, jadilah keluarga yang soleh, karena dengan solehan itulah kita mendoakan kedua orang tua. Terakhir saya tadi mengucapkan hadis kafalul mauti wa aidan. Dalam kehidupan ini Pak, banyak orang yang tidak percaya, sulit dinasihati, tidak mempan dengan nasihat wong pintar, tidak mempan dengan nasihat siapa tidak mempan. Kapan mempannya? Kematian. Pertanyaan kita, Firaun itu waktu nak mati tahu pada dia. Tahu kan? Nak mati itu taubat Firaun itu sadar benar bahwa yang didakwahkan Nabi Musa itu benar. Surat Yunus mengisahkan itu. Cuma taubat pada saat yang sudah terlambat. Nah oleh karenanya, mari kita jadikan kematian almarhumah ini menjadi pelajaran kita. Kan Quran menyebutkan surah Luqman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada kita yang tahu di mana kita nak meninggal. Ulama mengatakan kalau sesuatu itu disebutkan oleh Allah pasti terjadi, tapi tidak diunjuk tahu kapannya, maka yang terpenting bukan mengerti kapan kita mati, tapi yang terpenting adalah madza a'dadtalah. Tapi yang terpenting adalah apa yang engkau persiapkan untuk kematian. Maka benarlah Rasulullah SAW tatkala mengatakan al-kayyisu, orang yang pintar itu
man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang mampu menundukkan nafsunya dan beramal untuk persiapan setelah kematian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.